Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Pagi Bu. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Baik Bu. Alhamdulillah. Pada pelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tentang definisi dan contoh-contoh penerapan suhu dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang masih ingat apa definisi dari suhu? Saya Bu. Ya, silahkan. Suhu menyatakan tingkat panas dinginnya suatu benda. Baik, ada lagi? Saya Bu. Ya, silahkan. Suhu sebuah benda adalah tingkat atau derajat panas suatu benda. Baiklah, semuanya jawabannya sudah betul ya. Untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang kalor. Nah, sebelumnya Ibu akan menampilkan ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Peserta didik dapat menerapkan persamaan kalor untuk kenaikan suhu pada persoalan yang sesuai. Nah, baik. Kan kalian telah menyebutkan definisi dan contoh-contoh dari penerapan suhu. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang kalor. Nah, di sini Ibu akan menampilkan beberapa slide mengenai materi yang akan dipelajari tentang kalor. Apa sih itu kalor? Jadi, energi yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah disebut kalor. Nah, apakah satuan dari kalor? Sebagai bentuk energi dalam satuan internasional, kalor mempunyai satuan joule atau biasa disingkat dengan huruf J kapital. Nah, satuan kalor yang populer atau sering digunakan pada bidang gizi itu adalah kalori dan kilokalori. 1 kalori adalah jumlah panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air hingga naik sebesar 1 derajat Celcius. 1 kalori sama dengan 4,184 joule atau sering dibulatkan menjadi 4,2 joule. Secara umum, suhu benda akan naik jika benda itu mendapatkan kalor. Sebaliknya, suhu akan turun jika kalor dilepaskan dari benda itu. Nah, air panas jika dibiarkan lama-kelamaan akan mendingin, mendekati suhu ruang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian kalor dilepaskan benda tersebut ke lingkungan. Kalor untuk menaikkan suhu benda bergantung pada benda tersebut. Makin besar kenaikan suhu benda, kalor yang dibutuhkan makin besar pula. Makin besar massa benda, kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu makin besar pula. Nah, dari kesimpulan tersebut dapat dirumuskan secara matematis. Kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu sama dengan kalor jenis dikali dengan massa benda dikali dengan kenaikan suhu. Dapat dilambangkan dengan Q sama dengan MC delta T. Sampai di sini apa ada yang ingin ditanyakan? Supaya kalian lebih mengerti, Ibu akan memberikan contoh soal penerapan dari rumus yang telah dituliskan pada slide ya. Berapa kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 500 gram air dari suhu mula-mula 20 derajat Celcius? Langkah pertama itu apa yang diketahui? Tulisnya apa yang diketahui? Jadi yang diketahui itu massanya, kalor jenis, serta kenaikan suhu. Massanya 500 gram atau 0,5 kg, kalor jenis air 4,184 joule, kenaikan suhunya itu 100 derajat Celcius dikurangi 20 derajat Celcius sama dengan 80 derajat Celcius. Nah, apa masalahnya? Kita akan menentukan kalor untuk kenaikan suhu air. Nah, selanjutnya bagaimana strateginya? Kita gunakan rumus persamaan tadi ya, Q sama dengan MC delta T. Substitusikan nilai yang diketahui pada rumus. Nah, hasil yang didapatkan yaitu 167.360 joule. Ada yang ingin ditanyakan? Jika semua sudah mengerti, Ibu akan membagi kelompok, kemudian mengerjakan lembar soal yang akan dibagikan untuk tiap kelompok. Jika ingin bertanya silakan, jika ada masalah silakan
Waktunya saya rasa sudah cukup. Saya persilahkan untuk kelompok pertama mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan. Assalamualaikum, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok saya. Terima kasih, semoga teman-teman semua memahami apa yang saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jawabannya sudah benar ya. Bagaimana dengan kelompok lain? Apakah jawabannya sama dengan kelompok 1? Sama, Bu. Oke, jadi sudah benar. Nah, setelah mempelajari tentang kalor pada hari ini sampai dengan penerapan rumusnya, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini yaitu kalor untuk menaikkan suhu benda bergantung pada jenis benda itu. Makin besar kenaikan suhu benda, maka kalor yang diperlukan semakin besar pula. Makin besar massa benda, maka kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu semakin besar pula, dan dapat dirumuskan secara sistematis, yaitu kalor yang diperlukan untuk kenaikan suhu sama dengan kalor jenis kali massa benda dikali kenaikan suhu, dan dapat dilambangkan dengan Q sama dengan C kali M kali delta T. Baik, beri tepuk tangan untuk temannya. Jadi, suhu benda akan naik jika benda itu mendapatkan kalor. Sebaliknya, suhu benda akan turun jika kalor dilepaskan dari benda itu. Air panas, jika dibiarkan kelamaan, akan mendingin mendekati suhu ruang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian kalor dilepaskan benda ke lingkungan di sekitarnya. Jadi, kalor untuk menaikkan suhu dapat bergantung pada jenis benda itu. Makin besar kenaikan suhunya, maka makin besar pula kalor yang diperlukan. Makin besar massanya, maka semakin besar pula kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhunya semakin besar pula. Nah, dari kesimpulan tersebut dapat dilambangkan secara matematis Q sama dengan NC delta T. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang cara perpindahan kalor. Nah, silakan semuanya untuk mempelajarinya. Sebelum kita masuk kelas, untuk hari ini terima kasih atas waktunya. Sekian pembelajaran hari ini. Sebelum kita pulang, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya persilakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.